seperti apa? Terima kasih. Sebenarnya gizi itu kalau dilihat dari katanya itu berasal dari bahasa Arab giza, yang berarti giza zat makanan, dimana kalau kita biasa kenal nutrition yaitu bahan makanan, kemudian berkembang sebagai ilmu gizi, di mana merupakan proses dari organisme melalui proses pencernaan, penyerapan dan lain sebagainya untuk ketahanan tubuh, kemudian untuk mempertahankan imunitas, dan apa yang diperlukan itu dimasukkan secara oral dari mulut untuk menghasilkan tenaga. Untuk menghasilkan tenaga. Nah, luar biasa sekali pembuka tentang gizi kita. Untuk selain gizi Pak, yang selain pemenuhan gizi yang baik, terutama juga harus diiringi dengan olahraga yang baik. Nah, kira-kira Pak, di tengah pandemi COVID-19 sebagai masyarakat, khususnya mahasiswa, kita harus memahami bagaimana kita menjaga kebugaran tubuh itu seperti apa, Pak? Ya, baik pemirsa TV dan live Facebook UNG di mana Anda berada. Memang olahraga hari ini menjadi sebuah favorit menghadapi dua hal. Pertama adalah COVID-19, kemudian adalah puasa. Nah, di mana posisi kita untuk menjaga kebugaran. Apa yang disampaikan Bu Dokter tadi adalah pemenuhan terhadap gizi, maka ada korelasi dengan pemenuhan kebugaran untuk kita, di mana posisi hari ini mahasiswa diperhadapkan dengan kuliah di rumah, maka ada sebuah kegelisahan kalau di dalam tubuh itu ingin bergerak, maka hari ini sangat terbatas. Kemudian dibatasi dengan dia berpuasa. Nah, ini memang topik yang sangat menarik untuk kita bahas, olahraga dan gizi. Kebetulan Ibu Dokter ini di gizi, nanti kita mau formulasikan seperti apa kita beraktivitas fisik, tetapi juga harus memenuhi gizi yang benar, agar supaya tujuan dari berolahraga itu tercapai. Begitu. Kemudian di dalam COVID ini kan juga kita tidak bisa harus bebas bergerak keluar, tapi dilakukan di dalam rumah. Nah, seperti apa ini yang harus dilakukan? Kemudian dalam keadaan puasa, olahraga apa yang cocok untuk itu? Nah, ini mungkin kan kita bisa bahas secara gamblang di sini. Terima kasih. Nah, ini juga Bu terkait dengan gizi. Kalau misalnya kita melihat asupan gizi yang baik bagi tubuh kita itu seperti apa? Karena banyak masyarakat yang berasumsi ketika kita gizi pun itu bisa dilihat bagaimana dari cara pola makan. Nah, pola makan yang teratur dan pemenuhan gizi seperti apa yang baik dalam dia. Terima kasih. Sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Terus memang Ramadan kali ini dilaksanakan agak berbeda karena ada pandemi, puasa. Ya. Jadi di sini apabila kita bagaimana tubuh tetap sehat, jaga imunitas itu dengan gizi seimbang. Ya, di sini gizi seimbang itu adalah bukan hanya soal makanan saja, tetapi di sini adalah mengenai zat gizi dengan jumlah dan jenisnya, ya, bukan beda dengan 4 sehat 5 sempurna. Ya, ini lebih spesifik, di mana untuk gizi seimbang ini jumlah dan jenis harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip keanekaragamannya, kemudian makanannya, kebersihan, aktivitas fisik, dan paling penting adalah mempertahankan berat badan yang normal. Kemudian gitu. Dimana kalau kita melakukan aktivitas fisik ya, seperti olahraga secara teratur, tetapi apabila itu tidak dilakukan, kemudian pola hidup sehat tidak dilakukan juga, makanan yang tidak sesuai, itu mustahil untuk gizi seimbang gitu. Oke, dari segi selain gizi Pak, juga di tengah pandemi tadi Bapak bahas tentang olahraga. Nah, seperti olahraga nih, biasanya metode olahraga seperti apa Pak yang kira-kira cocok dilaksanakan di bulan Ramadan kali ini? Pak Tami, apalagi di tengah pandemi ya, terutama ini olahraga ini banyak yang bertanya-tanya. Ya, ini sangat menarik. Ini bukan saja terjadi pada masyarakat umum. Masyarakat umum artinya adalah
masyarakat yang tidak atlet begitu. Kemarin saja ini kebetulan saya juga sebagai tim sukses PON Provinsi Gorontalo, karena ditundanya dengan keadaan COVID seperti ini, maka dianjurkan kepada atlet itu untuk latihan mandiri. Latihan mandiri ini dalam arti di dalam rumah, kemudian ada metode-metode latihan yang harus dilakukan, terutama melakukan body balance atau yoga, atau kalau masyarakat umum ya yang bukan atlet itu juga berbeda, maka metodenya dia harus minimal 40 ya atau 20% dari kebutuhan gerak manusia. Jangan sampai masyarakat itu 40 hari gitu. Ya, karena ini disesuaikan dengan apa yang disampaikan Ibu Dokter, bahwa pemenuhan gizi juga harus diukur dengan aktivitasnya. Jangan sampai gizi yang masuk hanya sekian, aktivitas fisiknya 40%. Nah, ini juga akan berdampak kepada bukan lagi kebugaran yang didapat, tapi akan berlebihan. Oleh karena itu tadi ini ada keseimbangan antara gizi dan gerak aktivitas fisik itu juga harus kalau ingin berolahraga, katakanlah metodenya saya mau olahraga, kan ini bisa saja setelah sahur, kemudian menjelang puasa, buka puasa, kemudian setelah sholat ya malam. Nah, tetapi ini kan sudah pemutuhan gizinya sudah bagus. Tetapi kalau ada yang melakukan olahraga di sore hari, maka apa yang disampaikan Ibu Dokter adalah pemenuhan gizi keseimbangnya seperti apa. Jangan dia karena ingin bergerak tetapi tidak mengukur apa kandungan gizi yang ada di dalam. Jangan sampai sebelum buka puasa dia sudah KO ya, karena tidak mampu memberikan takaran yang benar terhadap olahraga yang ini diberikan. Seharusnya memang harus diseimbangkan gitu. Karena jangan sampai olahraga ini kan kita mencari sehat, bukan sehat yang didapatkan malah keburukan bagi tubuh kita. Baik Bu, selanjutnya untuk Ibu soal gizi juga, masih terkait soal gizi Bu. Ini terkait dengan usia. Kira-kira apakah asupan gizi itu diukur sesuai usia? Gitu. Iya. Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Memang kebutuhan gizi setiap individu berbeda. Ya, itu setiap kita mengkonsumsi makanan, dalam hal ini yang gizi seimbang, itu kan harus memenuhi zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Dalam hal ini harus ada karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Semua itu berdasarkan perhitungan untuk masing-masing individu itu ada angka kecukupan gizi. Untuk saat ini angka kecukupan gizi yang dikeluarkan itu 2019 ya. Jadi setiap individu membutuhkan energi kalori yang berbeda. Dilihat dari usia, kemudian jenis kelamin, kemudian tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Sampai fisik juga pun dilihat. Antropometri, kalau kami sebagai gizi klinik itu menghitungnya untuk presisinya ya, secara detail itu kami hitung. Jadi ada pembedaan Bu antara usia balita, remaja, dewasa, hingga lansia seperti itu Bu. Iya. Betul. Baik. Selanjutnya Pak, ini terkait dengan olahraga juga. Ketika kita di bulan Ramadan hanya melakukan satu metode olahraga Pak. Nah, kira-kira apakah itu cukup untuk pembangunan kebugaran dalam tubuh kita? Ya, kalau aktivitas fisik terutama adalah lebih menjurus kepada olahraga. Memang pengaruh olahraga itu katakanlah ada 3 hal. Pertama untuk pernapasan, kemudian untuk otot, kemudian ada untuk paru. Nah, ini juga yang harus kesehatan rohani juga masuk Pak? Ya, masuk. Oleh karena itu di dalam katakanlah tadi disampaikan antropometri gizi itu kita mengukur karbohidrat dan lemak ini harus kita sinkronkan, korelasikan agar supaya di dalam bulan puasa ini dengan COVID ini jangan sampai lemak yang menumpuk di badan. Oleh karena itu kita melakukan aktivitas fisik itu atau olahraga. Banyak mengatakan bahwa aktivitas fisik itu mau masak, mau apa, itu lebih sudah kepada relaksasi ya. Tapi kalau kita menjurus kepada olahraga itu agak berbeda. Karena olahraga itu punya beberapa tujuan. Terutama adalah untuk pengaruh terhadap otot. Bagaimana kalau dia otot itu bergerak, kemudian sirkulasi
napas darah itu bisa ini, kemudian ini akan bersinkron dengan penjelasan Ibu Dokter tentang pemenuhan karbohidrat dengan lemak itu. Oleh karena itu kalau dia itu juga kalau hanya satu aktivitas yang dilakukan, umpamanya katakan yoga aja atau apa, ya mungkin lari-lari kecil lah untuk apa ya, supaya minimal dia ada peningkatan terhadap gerakan yang dia akan, supaya tidak membosankan lah katakan, karena situasi yang mungkin yang kita temui mungkin jarang kita akan temui di dalam hidup kita dengan keadaan yang situasi yang demikian. Oleh karena itu kita harus punya strategi dan metode untuk menjaga kebugaran kita dan asupan gizi itu yang terutama. Ya. Nah, jadi ini juga buat teman-teman di rumah, ketika berolahraga itu hanya dengan melakukan satu metode olahraga itu sudah rasa cukup ya Pak. Tapi dengan konsisten saja, melakukan dengan konsisten, dan juga harus melihat dari segi gizi juga untuk pemaksimalan. Selanjutnya Bu, ketika kita harus bisa mengasupan gizi, apakah kita ini harus mengetahui mengelompokkan gizi itu seperti apa? Kita mengetahui apakah gizi ini dikelompokkan seperti apa Bu? Ya, terima kasih. Pasti kan kita setiap apa yang kita makan harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Jadi di sini untuk pada masa puasa, apalagi pada COVID ini, bagaimana kita harus bertahan untuk tetap sehat. Apakah ada pencegahan ekstranya, juga harus mengetahui kontrol dari risiko sakit. Jadi asupan makan sangat penting di sini. Ya, bagaimana itu fungsi dari karbohidrat ini bisa dilihat ada pedoman umum dari gizi seimbang ya. Apakah makanan yang kita makan itu sudah sesuai? Karbonya mungkin untuk umumnya 3-4 porsi, kemudian protein, lemak, dan sayur, buah ini sudah diatur dalam menu gizi seimbang, pedoman gizi seimbang. Mungkin sudah bosan ya, ini mulu, tapi apakah ini sesuai sudah kita laksanakan? Biasanya kan terabaikan, nggak diaplikasikan kayak begitu. Lebih prioritas mungkin hanya kayak diet sekarang ya, diet keto hanya karbo atau hanya protein atau lemak, padahal itu semua dibilang seimbang, makanya harus ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, mineral. Ketika kita juga melakukan diet tentang diet pemenuhan gizi, kita juga harus pandai melakukan perhitungan kalori. Nah, dia Bu ya. Kira-kira menurut Ibu pendapat sekarang juga banyak mereka yang sedang mengalami diet, mereka akan melakukan perhitungan kalori. Jadi mereka serba takut makan apapun ya. Jadi mereka serba takut kelebihan protein, serba takut kelebihan karbohidrat. Gimana tuh? Makanya mungkin lebih bijaksana kalau kita untuk diet seperti itu ada pengawasan dari yang ahlinya. Ya, jadi kalau kita hanya menghitung sendiri mungkin akan membebani kerja hati, kerja ginjal, dan akan nantinya mungkin sekarang kita hanya turun berat badan, tapi efek selanjutnya di kemudian hari kita nggak tahu. Jadi bisa dikatakan Bu, ketika penurunan berat badan belum tentu kita sehat. Iya, betul. Ketika puasa kita sudah misalnya sahur tidak makan. Ya, malah kalau goal dari puasa itu selama Ramadan itu justru sahur. Jangan mengabaikan sahur. Nah, ini penting kayak sekali. gitu. Jangan mengabaikan sahur. Ya. Harus kan kita puasa ini bukan 1-2 jam, kita 14 jam. Jadi sahur itu wajib. Ada juga ada riwayat juga mengatakan bahwa kita harus melakukan sahurlah walaupun dengan air seteguk. Jadi insya Allah kayak Allah, malaikat akan bersolawat untuk kita. Kayak gitu. Terima kasih Bu. Ya. Ini nih buat tips yang lagi diet. Nah, kayak ini gitu kan kita sahur puasa ini bukan 1-2 hari, kita 30 hari. Jadi mungkin 1-2 kali enggak sahur bisa, tapi jangan menjadi kebiasaan. Karena mungkin mereka ingin mencapai berat badan yang ideal sampai mengorbankan gizi-gizi yang ada dalam tubuh. Itu juga berpengaruh bagi puasanya. Bukan betul. Sehat malah keluar rumah langsung jatuh drop, ini yang saya ditakutkan di masyarakat. Nah, ini Pak, ketika olahraga misalnya ketika kita olahraga
kita perlu memahami prinsip-prinsip olahraga ini seperti apa. Iya. Ini untuk menguatkan diri kita supaya kita lebih semangat lagi berolahraga di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ya. Baik, kalau prinsip-prinsip olahraga ini lebih banyak dikenal di dunia kepelatihan, di dunia atletik. Oleh karena itu, kalau hanya untuk pemenuhan kebugaran saja, memang prinsip latihannya adalah konsisten tadi. Konsisten. Iya. Kemudian banyak memang orang tadi saya menyambung apa yang disampaikan Ibu Dokter bahwa banyak orang salah kaprah terhadap bagaimana menurunkan berat badan. Ya, ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu, jadi orang ingin berpuasa dengan berbagai tidak mau makan lemak, tidak mau makan karbohidrat, apa semua. Tetapi di dalam tubuh ini dia tidak tahu bahwa pemenuhan terhadap gizi itu harus memang seimbang. Sinkron, Pak. Iya, harus sinkron. Oleh karena itu, apa yang disampaikan, semua yang ada di bumi itu kan harus keseimbangan. Kalau tidak seimbang dalam pola hidup kita, maka itu juga tidak akan. Oleh karena itu, selain memproteksi makanan hal-hal yang ini, memang sekarang itu kenapa orang banyak tidak mau makan ini itu karena katanya tidak organik, tidak apa semua. Tetapi kita juga kan bisa tahu mana yang baik untuk itu. Oleh karena itu pola makannya juga yang harus dikontrol, jangan seperti apa. Kemudian katakanlah berat badan juga akan mempengaruhi prinsip aktivitas fisiknya. Nah, kalau berat badannya katakanlah tadi menyinggung tentang keseimbangan gizi orang remaja maupun orang tua dan lain-lain, memang di dalam tubuh kita memang ada takaran-takaran tertentu. Mulai kita lihat dari sisi antropometri umur, katakanlah pemenuhan gizi di umur ketua aktivitasnya memang sangat luar biasa, dia membutuhkan aktivitas yang ini, maka gizinya juga harus betul-betul yang baik untuk menunjang aktivitasnya. Beda dengan yang sudah orang tua. Oleh karena itu saya membaca terus berita-berita tentang penderita COVID ini lebih banyak pada penderita pernapasan. Nah, kalau dia tidak beraktivitas, dan pasti beberapa itu orang yang mungkin hanya aktivitasnya tidak begitu bagus, cuma biasa-biasa saja, makanya cepat sekali diserang oleh COVID ini karena dia dari jalur pernapasan. Gagal napas itu. Oleh kalau dia berolahraga dengan baik, dengan pemenuhan gizi yang baik, maka apa yang disebut bertumpuknya karbohidrat dan lemak di dalam tubuh itu terurai. Nah, itu benar. Itu yang menjadi baik. Ya. Jadi makanya kelihatan seperti ini Pak, banyak di COVID-19 saat ini yang diserang ini hanya orang-orang yang berusia lanjut. Rentan. Karena berpengaruh juga bagi kesehatan. Nah, apalagi dia kurang melakukan aktivitas fisik. Apalagi juga mungkin di rumah ini ibu-ibu pasti bertanya, sudah masak ibu, pasti sudah aktif, sudah masak, menyuci dan sebagainya, itu sudah aktivitas fisik. Padahal belum tentu ya. Belum tentu ya. Jadi kalau kita sarankan buat orang di rumah juga, orang masyarakat di rumah tentunya melakukan aktivitas fisik bukan hanya seperti itu, tapi juga lebih teratur dan terarah gitu. Nah, Bu, ketika kita melihat berbicara soal kesehatan ini, ketika gizi dan olahraga, Pak, yang diprioritaskan ini apakah haruskah gizi atau olahraga dulu, Pak, kira-kira? Masyarakat ingin tahu ketika kita lebih baik memenuhi gizi dulu atau olahraga yang teratur dulu. Nah, ini kira-kira seperti apa? Ya, saya kasih kesempatan yang menjawab dulu siapa. Kalau bagi saya adalah gizi dengan olahraga ini adalah sesuatu yang beriringan. Iya, dan tidak bisa menafikan keduanya. Ada korelasi yang sangat kuat di situ. Kalau kita berolahraga maka pasti berimbang dengan gizi. Bagaimana kita berolahraga? Kemudian gizi, kalau toh kelebihan, kalau tidak beraktivitas fisik dengan olahraga juga akan sia-sia ini. Oleh karena itu kedua hal ini beriringan. Oleh karena itu banyak buku yang membahas gizi kebugaran dan olahraga, atau di dokter disebut aktivitas fisik, lebih menjurus kalau kita memahaminya kepada olahraga. Nah, bagaimana mengatur gizinya? Nah, ini yang pasti dokter ini mau ambil spesial gizinya pasti lebih banyak juga mempelajari tentang olahraga, aktivitas fisik apa yang dilakukan. Iya, oleh karena ini gizi dan olahraga seiring dan sejalan dan tidak bisa satu hilang. Ditinggal.
Ya, ya betul yang dikatakan oleh Bapak. Kita setelah memenuhi gizi yang seimbang, aktivitas fisik wajib. Jadi aktivitas fisik ini seperti yang telah disebutkan tadi dijelaskan oleh Bapak Hartono itu betul sekali, aktivitas fisik sangat diperlukan untuk menunjang gizi seimbang yang tadi. Ya, aktivitas fisik, olahraga ringan sampai sedang mungkin 30 menit setiap hari ya, dilakukan. Terus yang tidak terlalu keras, kan kita saat ini lagi puasa. Apalagi COVID ya. Terus untuk pernafasannya juga, jadi lemak yang digunakan itu lemak yang baik sehingga glukosanya tidak langsung turun. Oh, begitu. Ya, itu makanya hubungan antara olahraga, aktivitas fisik dengan gizi. Jadi kan kalau kita memang pada saat kita puasa 4 jam pertama saat setelah sahur itu glukosa yang digunakan kan dari penyerapan dari sahur ya. Tetapi setelah dari 4 jam pertama itu mungkin sekitar jam 8 pagi sampai berbuka itu glikogennya kan turun. Jadi asupannya gizi yang kita maksimalkan ya, seperti karbohidrat kompleks yang tinggi serat. Jadi pas siang itu kita tetap segar sampai sore pun kita tetap fit kayak gitu. Jadi kan karbohidrat yang diserap perlahan-lahan dikeluarkan. Jadi nggak langsung banyak, langsung drop lemas. Kalau aktivitas fisik kan banyak sekarang kayak apa ya? Rebahan apa itu istilahnya, banyak di rumah, social distancing, work from home ya. Jadi aktivitas agak kurang ya. Jadi kalau olahraga kurang, kemudian tubuh kurang memproduksi, kalau sore biasanya kan ada proses untuk mencegah terjadinya ada yang disebut hipoglikemi ya. Glukosanya turun, itu kita biasanya lemas. Nah itu sering sekali dirasakan itu, apalagi yang berpuasa. Sore-sore ini waktu yang terbaik menunggu buka dengan tidur. Ya, kayak gitu kan biasanya kurang melakukan aktivitas, makanya biasanya lemas. Itu justru kalau sore itu glikogen turun, gluconeogenesis, pembentukan glukosa melalui glukagon itu glukosa baru ada terjadi pada sore hari. Jadi biasanya kami menganjurkan untuk olahraga pada sore hari. Jadi energinya didapat. Jadi untuk mendekati buka juga kan langsung kita akan buka dengan untuk karbohidratnya langsung didapat. Pemenuhan karbohidrat ya. Nah, ini juga Bu, ketika kita kelebihan gizi. Nah, misalnya orang yang kelebihan gizi ini bertanya apakah kelebihan gizi itu juga baik bagi tubuh? Kalau kelebihan ya tidak baik tentunya. Banyak ya, kan sesuatu itu diciptakan cukup ya. Jangan berlebih, jangan juga kurang. Kemudian kalau kelebihan gizi malah ada disebut juga kan bukan berarti malnutrisi itu dia gizi kurang. Ya. Malah yang kelebihan gizi obesitas juga bisa disebut sebagai malnutrisi. Ya. Jadi dengan puasa ini insya Allah dengan dilakukan secara baik ya. Secara baik, jadi tidak kalap pas waktu berbuka puasa makan yang manis, semua dimakan, gorengan dan lain sebagainya. Itu biasanya kan ya semua lapar mata ya. Lapar mata langsung di depan. Kayak gitu ya. Semua dianggap bergizi. Jadi dilakukan secara baik, insya Allah diet dan puasa akan berjalan sesuai. Kan kalau puasa kita waktu makan cuma 2 kali ya, sahur sama berbuka. Jadi akan mengurangi 1 kali jadwal makan. Jadi di situ bisa dilakukan penurunan berat badan. Nah, terima kasih Bu. Kalau Bapak nih kekurangan olahraga. Ya. Kalau Ibu kelebihan, kalau Bapak kekurangan olahraga bagaimana? Ini kekurangan sudah ada asupan gizi, kekurangan olahraga. Ya. Bagaimana solusinya Pak? Kalau sudah kekurangan gizi, kekurangan olahraga maka solusinya adalah ke rumah sakit ya kan, karena sudah gizi buruk, olahraga aktivitas fisik tidak ada, maka ya pasti akan dirujuk. Karena 2 hal yang orang sakit itu kan hanya 2 itu, dia kurang gizi dengan kurang aktivitas. Nah, pasti rekomendasi dokter adalah makanan yang bergizi dan beraktivitas fisik. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu
dua ini harus seimbang. Ketika gizi masuk, harus dikeluarkan oleh aktivitas fisik, oleh olahraga, agar supaya ketika dia buka apa yang dijelaskan Bu Dokter, masuk lagi, ini sudah kosong ininya, ya kan? Dikeluarkan lagi dengan aktivitas fisik. Nah, ini yang oleh karena itu tadi saya mengatakan bahwa dengan olahraga itu kan ada 2-3 hal itu yang harus pengaruhnya terhadap otot, ya, kemudian terhadap repositori, kemudian pembuluh darah. Nah, ini yang perlu dibuka ini. Aktivitas fisik ini membuka ini semua. Nah, kalau gizinya supaya karbohidrat menjadi, kan karbohidrat apa semua lemak kan menjadi tenaga. Nah, oleh adenosine trifosfa itu dengan dipecah oleh aktivitas fisik. Dia tidak akan pecah kalau tidak ada aktivitas fisik gitu loh. Oleh karena itu menjadi ditumpuk terus, tidak digunakan, ya bisa saja menjadi lemak, gizi jadi begitu, obesitas dan lain-lain. Oleh karena itu tadi ini kita harus sama, ya saling mengisi ini, tidak bisa tidak ini. Kalau ada gizi berarti juga ada olahraga. Harus ada olahraga. Ya. Baik, terima kasih, ini jawaban dari Ibu dan Bapak. Selanjutnya teman-teman, kita akan kembali, mungkin teman-teman setelah ini kita akan membacakan pertanyaan dari live comment dan juga pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim UNG TV. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut hanya di UNG TV. Mau masuk kampus tapi masih bingung cara daftarnya? Gampang kok, langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password, lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam. Lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar! Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan. Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok STMT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo, yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan. Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian,
untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju Good University Government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal. Baik teman-teman, terima kasih Anda masih di UNG TV. Saat ini juga memahami asupan gizi dan olahraga yang teratur merupakan solusi kesehatan Anda. Nah, langsung saja Bu, ketika kami akan membacakan pertanyaan dari live comment dan juga pertanyaan dari tim UNG TV yang sudah disediakan. Dan ini pertanyaan saya lihat ini sudah hampir 1000 Bu. Nah, tidak banyak. Kami pilah-pilah ya Bu, kami pilah-pilah. Ibu kaget saya bilang 1000, lumayan banyak ya. Okay. Iya, karena Bapak bilang mungkin ada 2000. Mungkin ada 2000. Nah, ini juga mungkin topik yang menarik kita bahas soal gizi dan kesehatan kebugaran. Tentunya tidak lepas dari kedua hal itu, harus jalan seimbang dan berkesinambungan Bu. Nah, ketika kita biasanya ini banyak masyarakat yang keinginan orangnya itu cuma sampai di keinginan Pak. Ingin olahraga hanya sampai di keinginan. Nah, ini mungkin bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu Pak? Ya, baik. Keinginan ini memang semua ingin, tetapi pertama adalah kesempatan dan waktu. Nah, kalau sudah ingin, itu sebenarnya sudah jalan, tetapi keinginan itu harus diwujudkan dengan mental, kita kesiapan, kan? Menyiapkan waktu, menyiapkan situasi apa yang harus dibuat untuk agar supaya itu bisa menarik. Katakanlah macam sudah ingin olahraga di rumah. Oh, kita lihat mungkin katakanlah mutar televisi dengan musik, tapi kita melakukan yoga. Nah, ya, melakukan yoga atau dengan pilates. Pilates itu hampir sama dengan olahraga-olahraga ringan yang dilakukan di dalam rumah. Itu saja dulu, kita ringan dulu. Kalau sudah ada keinginan itu sudah jalan, tetapi kita laksanakan walaupun apa yang di dokter sebutkan hanya 30 menit lah kita beraktivitas fisik, kita luangkan waktu untuk itu. Minimal 30 Iya, menit. minimal saja untuk itu. Agar supaya ini menjadi sebuah kebiasaan, dari keinginan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, maka itu kita akan kapan saja ada waktu langsung melakukan olahraga. Nah, oleh karena itu untuk saya jangan berhenti di dalam hanya keinginan itu. Kita harus wujudkan agar menjadi sebuah kebiasaan. Kalau ini menjadi kebiasaan, nah insya Allah target kita akan bisa tercapai. Tetapi saya ingatkan, jangan berlebihan lagi. Harus seimbang. Kalau olahraga itu baik, tapi kalau dilaksanakan sudah berlebihan, itu akan menimbulkan juga tidak baik. Kan banyak orang teman-teman yang meninggal di lapangan karena olahraga apa semua. Itu karena tidak mampu memberikan takaran metode strategi olahraga yang baik gitu. Karena keinginan yang sudah begitu kuat mengalahkan kapasitas fisiknya itu sendiri. Oleh karena itu dia ambruk. Nah, ini yang ini harus diperhatikan nih buat yang bertanya. Selanjutnya buat Ibu nih, ketika di bulan Ramadan Ibu pastinya kita tergiur adanya apam colo, adanya ya banyak jenis kue Bu ya yang kami ingin segera mengkonsumsinya. Apalagi kan Ibu setahun sekali. Nah, gimana asupan gizi terkait dengan pemenuhan seperti itu Bu? Yang mungkin ada sekali dua kali tidak masalah Bu, atau ada tanggapan lain? Ya, terima kasih. Ada
semacam sekarang di masyarakat atau pokoknya umumnya mereka menyebut bahwa kalau kita berbuka dengan yang manis-manis itu kalau dari segi gizi klinik itu tidak sepenuhnya benar. Ya, manis ini kalau kami manis yang gimana dulu, ya, bukan yang manis disebut karbohidrat simplex ya, yang manis sirup, coklat, es krim kayak gitu-gitu, apang colo semua, kue popaco, apa semua kayak gitu-gitu ya. Itu kalau kita langsung mengkonsumsinya kan kita berpuasa 14 jam, perut kosong. Pas mengkonsumsi itu kaget, terus kadar gula darah langsung naik. Padahal kita dibutuhkan yang tidak langsung menaikkan kadar gula darah. Ya, karbohidrat kompleks yang dibutuhkan saat itu. Misalnya kalau kami berbuka dengan menggunakan kurma ataupun dengan manis buah. Jadi manis yang sehat. Manis yang sehat. Iya. Biasa menggunakan jus. Jadi mungkin jus dari buah yang banyak airnya. Dalam contohnya kayak semangka, kemudian jeruk, melon kayak gitu, buah naga banyak kan di sekitar kita kayak gitu. Lebih baik asupan gizinya itu yang tidak tersentuh api, Bu. Karena kan buah-buah kan ya, kalau Ya yang sudah kayak seperti gitu. itu bisa Untuk berbuka ya. Kayak setelah berbuka kita istirahatkan 10-15 menit, kemudian kita sholat, baru setelah sholat kita untuk makan lengkap. Ya, karbo, protein, lemak, vitamin, mineral, buah, sayur itu setelah kita melakukan sholat maghrib kayak gitu. Tentunya juga kalau misalnya kita ketika melakukan olahraga Pak ya, biasanya ini buat pasien diabetes seperti apa Pak? Ya, memang aktivitas fisik untuk penderita diabetes ini kan ada, diabetes itu kan ada 3 tahap ya, ada yang diabetes tipe 1, tipe 2. Nah juga ini punya dosis aktivitas fisik juga yang berbeda. Ya, oleh karena itu agar supaya diabetesnya bisa tidak mempengaruhi ininya, maka dia punya, bahkan sekarang kan ada senam diabetes. Nah itu takaran irama ininya sudah diatur sedemikian rupa. Nah, ini oleh sebab itu para penderita diabetes itu atau lebih ke olahraga ringan. Jangan memaksakan diri, katakanlah suka ingin main tenis atau sepak bola, itu bukan lagi wilayah-wilayah yang teman-teman penderita diabetes. Itu yang juga lebih, kalau bisa ini ya itu senam diabetesnya bisa ya. Solusinya itu ya, solusinya. Dan ini pertanyaan dari Pupung Hijrah ya, Pupung Hijrah Hikarime Gemihio. Nah, dan juga ada pertanyaan Bu, ini terkait dengan dari Aprianti L. Nah, dia bertanya Bu tentang bagaimana kira-kira ketika seorang perempuan saat menstruasi. Biasanya Bu saat menstruasi, apakah ada sinkron olahraga yang cocok, ataupun saat menstruasi pun makanan yang solusinya buat apa Bu? Makanan seperti apa yang harus dipenuhi ketika perempuan yang maklum karena mungkin malas bergerak, perut lapar tapi malas makan. Nah ini lebih sulit kita pahami. Dari Ibu bagaimana? Ya, tetap balik lagi gizi seimbang. Apalagi kayak masih usia produktif, kayak gitu mahasiswa, butuh semua karbo, protein, lemak, vitamin, mineral tetap. Cuman kan pada saat menstruasi kan kita pasti ada haid yang keluar gitu, butuh sel darah merah. Ya, mungkin kita bisa mengkonsumsi makanan yang bisa menaikkan, mungkin HB-nya bisa turun kayak begitu, bisa ya seperti hati ayam, hati daging kayak gitu, daging merah kayak gitu, bisa dikonsumsi. Iya. Tetap harus konsumsi dan konsumsi seperti itu ya. Iya. Selanjutnya ini Bu, ketika kita dari Julaiha Hala, dia bertanya bahwa bagi resep Bu menaikkan berat badan. Kalau menaikkan berat badan gimana Bu? Ini resepnya. Mungkin ini orang-orang yang pengen menaikkan berat badan. Ya,
Tetap prinsipnya harus makan gizi seimbang, kemudian setelah dihitung kebutuhan kalorinya, untuk step-stepnya kan bisa ditambahkan kalori dari yang sudah dibutuhkan individu tersebut. Misalnya bisa dinaikkan 500 bertahap dulu, jangan langsung dari mungkin kebutuhannya 1.700 langsung 2.500 atau 3.000, itu keblengir. Maksudnya nanti terlalu penuh full, jadi ya bisa dietnya salah kayak gitu. Jadinya mungkin bisa ditambah 500 kilokalori dulu, kemudian 500 kayak begitu bertahap. Bertahap ya. Iya. Jadi biasanya juga kalau misalnya menaikkan berat badan pasti ada tahap-tahapnya. Ya. Tidak secara kita makan sehari full dari Ya. pagi sampai malam. Enggak, Berlebihan iya tentunya. harus kayak gitu. Kadang juga kan kayak siang tidak makan atau tidak sahur, itu balas dendam. Balas dendam. Ya pas Pasti. buka kayak gitu. Itu hal yang tidak sehat. Justru kayak seperti tadi yang dibilang diabetes, itu kan ada karbohidrat counting ya kalau untuk gizi klinik. Jadi sehari itu karbohidratnya terdistribusi secara merata, pagi, siang, malam, kemudian di antara makan pagi, siang, malam itu ada snack untuk menjaga agar glukosa darahnya tidak turun. Tidak turun ya. Kayak gitu. Kalau misalnya Bu, ini dari Nurul Azra Fatima, dia bertanya, Bu, saya mau minta tips dari Ibu saat diet puasa. Minta tips kalau puasa, solusi paling tepat diet itu seperti apa? Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa diet dan puasa itu bisa beriringan, asal dilakukan secara baik dan benar, ya. Jadi tidak lapar mata saat berbuka, kemudian tidak melewatkan sahur. Biasanya kan, biasanya kan bilang tidak usah sahur, ya nanti tetap akan turun berat badan. Tapi kan itu nggak sehat. Justru akan mempergunakan cadangan-cadangan dari protein lemak yang lain, membebani ginjal, membebani hati, kayak begitu. Iya, Bu, terima kasih. Untuk Bapak juga, ini sudah ada pertanyaan juga dari Abdurrahman. Dia bertanya, Pak, ini khususnya laki-laki nih, Pak, ya. Ya. Kalau misalnya dalam membentuk perut six-pack di ketika olahraga ini seperti apa, Pak? Ya, kalau olahraga untuk six-pack ini ya, kalau yang sederhana ya push up semua ya. Kita bangun dari sebelum tidur, setelah bangun dari tidur ya kita melakukan sit up yang sederhana itu. Mungkin katakanlah dari keinginannya seperti itu, maka mungkin pertama dia 5 kali dulu, kan? Berlahan, kemudian meningkat. Kalau dia sudah rasakan ada perubahan-perubahan, pasti dia akan bersemangat untuk meningkatkan intensitas maupun durasi dari latihannya, atau dia ke pusat-pusat kebugaran yang ada di Gorontalo. Kalau misalnya ini, Pak, kalau dari Eka Sucipto Panigoro, katanya, Pak, kalau dia sering berolahraga, tapi biasanya dia harus konsumsi ini olahraga yang benar. Ketika berolahraga sedikit saja dia sudah sesak nafas, atau dalam bahasa Gorontalo-nya Bangangolo. Ya. Nah, bagaimana ini? Memang itu olahraga dia kan kalau saya lihat dia tidak biasa beraktivitas. Oleh karena itu Bangangolo itu adalah proses napasnya, orang bilang Gorontalo napas pendek. Napas pendek. Iya. Yang seperti itu olahraga yang paling bagus adalah bisa dia jogging kemudian ke renang. Nah, renang itu sekaligus mengobati apa yang disebut dengan sesak napas. Nah, supaya paru-parunya bisa terbuka dengan baik. Karena peredaran darah ke paru-paru dan semuanya itu sangat baik, karena itu yang mempengaruhi tadi. Awal kita sudah membicarakan tentang karbohidrat dan lemak. Jangan sampai lemak jenuhnya sudah begitu banyak, oleh karena itu menimbulkan kelelahannya. Nah, ini harus dikikis seperti pipa. Kalau pipa itu sudah mulai, katakanlah otot-otot kita seperti saluran pipa kan, untuk menyalurkan peredaran darah dan semuanya ke gizi, ke makanan, zat makanan yang ke tubuh. Ini supaya bisa tersalur dengan baik, maka dengan aktivitas fisik itu. Nah, aktivitas fisik yang paling baik bagi orang penderita katakanlah asma, katakanlah untuk hosa dan lain-lain, itu berenang itu kalau memang ini Solusi tepat ya, berenang ya, Pak? kemudian bisa merendam di
laut, ya kita nahan napas itu sudah bisa ini. Membentuk Mungkin kembali iya sistem untuk pernapasan. bentuk pernapasan. Terima kasih Pak. Ini juga dari Rifai Muhammad Bu. Ini terkait dengan kondisi ekonomi saat ini. Ini sedang kacau ya Bu. Ini adakah pola makanan yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini? Apalagi anak kos ya Bu. Ya hari ini mie instan lagi, mie instan lagi. Bagaimana, Bu? Ya, kalau dibilang sehat apa enggak, ya mie instan mungkin tidak sehat. Tapi untuk sekali, 2 kali, sekali untuk enak-enakin leher ya, itu bisa dimakan ya. Cuman untuk cara masaknya, untuk lebih sehat, mungkin bisa ditambahkan makanan yang lain. Misalnya bisa ditambahkan sayur, kemudian tomat, tahu, kayak gitu. Kemudian itu jadi lebih sehat. Jadi bukan saja natrium yang dimakan, jadi ada nilai gizi yang lain yang bisa dikonsumsi dengan mengkonsumsi mie itu. Juga makanan cepat saji yang lain seperti sosis, kemudian kornet atau ikan kaleng itu harus diwaspadai juga. Iya. Itu juga berbahaya, loh. Iya, kalau maksudnya dikonsumsi secara rutin. Efeknya nggak bagus. Ya memang lebih murah, tapi ya kita juga harus wise bagaimana efeknya ke depan kayak gitu. Tapi banyak juga Ibu ya makanan-makanan yang terbilang murah, tapi juga Iya, sangat bergizi betul. buat diri. Iya, kayak buah, sayur itu kan nggak mahal. Iya sebenarnya. Iya, kayak gitu. Katanya makan buah tidak bikin kenyang. Dan solusinya Kalau jadi ya lebih dipahami gitu, karena kayak di buah ada karbonnya juga, di nabati ya tahu tempe itu ada karbonnya juga. Jadi bisa mengubah mindset kita lah, bahwa dengan bukan nasi saja tapi bisa diganti dengan yang lain. Iya. Kalau pertanyaan ini juga dari Jihan Ariela Bu. Ini juga bertanya Bu, apakah saat sahur ketika asupan yang cukup gizinya mempengaruhi stamina kita saat puasa? Betul sekali, makanya dikatakan bahwa sahur itu merupakan goalnya. Ya, jadi kita harus makan lengkap pada saat sahur. Protein, karbohidrat, lemak, vitamin itu dikonsumsi saat sahur. Kemudian mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, sehingga penyerapan dari zat-zat gizi itu dilakukan secara perlahan. Makanya jadi siang tetap segar, bahkan sampai menjelang buka tetap semangat. Kayak gitu. Harus nih. Kayak ini gitu. cuma mempengaruhi mood ya Bu ya biasanya ya. Kalau misalnya tidak sahur pasti mood juga anjlok. Ya kan, kalau proteinnya juga dipakai cadangan protein, bukan lagi asupan protein yang sebenarnya harus digunakan kalau kita sahur kayak begitu. Nah, terima kasih. Untuk Bapak nih ada mahasiswa Bapak yang bertanya. Ini dari Assalamualaikum Pak, nama Leonardi Anggarijaya di jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga semester 2 Pak katanya. Pak, saya mau bertanya, apakah kebutuhan gizi atlet berbeda dengan kebutuhan gizi non atlet? Nah, Iya, namanya saja sudah berbeda, pasti itu secara ini. Semester 2 Pak, nanti bisa. Kalau atlet itu memang pemenuhan gizinya sudah, kalau macam sudah PON itu kan sudah diatur gizinya, apalagi dia sudah TC dalam persoalan. Kemudian kalau non atlet memang dilihat dari aktivitasnya, akan sama non atlet tapi dia aktivitasnya hampir sama, itu pemenuhan ininya tidak membedakan dia atlet atau tidak, tetapi adalah membedakan aktivitas fisiknya, olahraganya. Kalau sama-sama berat maka pemenuhan gizinya juga harus seimbang begitu. Tidak ada membedakan bahwa dia atlet profesional dengan atlet yang ini atau masyarakat biasa, tetapi yang dilihat adalah takaran intensitas dan durasi latihannya yang harus dilihat agar supaya seimbang di dalam pemenuhan gizi, agar supaya tidak kekurangan gizi lah. Hanya katakanlah macam tadi orang yang mau ingin suspek katakanlah, kemudian hanya push up atau semua, kemudian gizinya nggak ada, nggak bisa, kan? Tidak akan tercapai. Cari capek itu Pak. Ya, cari capek itu namanya. Nah, siksa diri katakan. Ya, oleh karena itu semuanya sudah diatur
bahwa di dunia ini kita seimbang. Nah, kalau untuk olahraga dan gizi itu memang kita seimbang, sudah diatur sedemikian. Ini benar sekali nih buat teman-teman di rumah, kayaknya untuk pemenuhan gizi dan olahraga dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah dijelaskan. Dan saya mohon maaf jika misalnya ada pertanyaan yang tidak bisa saya sampaikan karena juga kita mengingat waktu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa ditanyakan langsung. Setelah ini saya meminta closing statement dari kedua narasumber kita. Dari Ibu dulu silahkan. Nah, terima kasih. Alhamdulillah bisa share tentang gizi. Mungkin banyak pertanyaan, tapi kami tidak bisa menjawab satu persatu. Mungkin di lain waktu. Ya. Ramadan kali ini bisa kita maksimalkan. Jadi, tapi tidak ada kata tidak puasa karena adanya pandemi COVID-19. Jadi kita lawan COVID-19 dengan nutrisi yang tepat dan gizi seimbang. Nah, tepat sekali. Silakan Pak, closing statement-nya. Ya baik, terima kasih atas atensi semua yang sudah menonton maupun memberikan pertanyaan. Bagi saya adalah mari COVID-19 ini bukan menjadi penghalang untuk kita beraktivitas fisik atau berolahraga. Lawanlah COVID atau virus ini dengan olahraga yang teratur dan baik. Nah, terima kasih buat kedua narasumber kita. Buat teman-teman di rumah juga, untuk topik dan materi kita kali ini, teman-teman bisa diskusikan langsung dengan narasumber dan juga materinya bisa di-download juga melewati Sekolah Rakyat UNG. Ya, sekali lagi di Sekolah Rakyat UNG ini bisa diakses melalui elearning.ung.ac.id. Sekali lagi bisa diakses di learning.ung.ac.id. Jadi untuk materi dan bincang-bincang langsung dengan narasumber bisa kita lakukan di situ. Kalian hanya perlu melakukan registrasi, kemudian kalian bisa untuk mendownload dan bincang-bincang langsung dengan narasumber terkait pembahasan kita kali ini. Terakhir dari saya buat teman-teman semua, healthy life, social distancing. Dengan di rumah saja Anda membantu Indonesia melawan COVID-19. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Ada Ibu Dokter juga. Terima kasih juga Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Semoga manfaat dari perbincangan kita kali ini bisa berdampak baik buat teman-teman yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini juga pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Saya juga tidak bosan-bosan menyampaikan untuk teman-teman, pantau terus media sosial UNG Live TV karena kami akan terus memberikan edukasi program yang menarik untuk Anda. Saya Muhammad Taufik, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa.